dari beta pung om-om deng mama-mama beta duduk di depan ini selaku beta terharu karena beta baru pernah di beta pung om-om dong selama beta menjadi PNS baru pernah mungkin ya di Kilotak ini. Saya tahu hari ini beta terharu saja karena beta anak bagian dari kampung ini juga. Mohon maaf agak emosional sedikit. Beta izin, beta bukan guru di sini. Beta mohon izin untuk menjelaskan maksud dan tujuan beta bersama adik-adik dari tim Bangkit datang ke Kilotak. Sebelumnya yang beta hormati beta pung ade Bapak Kepala Desa Negeri Administratif Kilotak bersama perangkatnya, kemudian beta pung abang-abang om-om dari perangkat BPNA, kemudian perwakilan dari Bapak Kapolsek. Kapasitas beta di sini sebagai salah satu pokja yang memang katong bersinergi dengan yayasan dengan program Bangkit ini. Jadi katong dalam tim pokja ini terdiri dari beberapa OPD teknis yang nantinya katong sama-sama yang tadi sudah dijelaskan oleh Abang Fir bahwa katong sama-sama memfasilitasi dukungan teknis. Nanti kegiatan yang sesuai dengan apa yang menjadi perencanaan atau apa yang sudah dirumuskan oleh masyarakat melalui musyawarah, arahnya kemana itu yang nanti katong dukung. Jadi beta di sini dari Dinas Ketahanan Pangan, nanti ada beberapa bapak ibu dari anggota Pokja yang dari OPD lain nanti akan sama. Jadi mungkin kegiatan bapak ibu nanti arahnya ke ketahanan pangan, boleh katong nanti sama-sama seperti itu. Jadi di sini materi yang beta bawakan ini mungkin terkait konsep kegiatan yang hampir sama nanti. Jadi ini sebagai referensi. Nah, ini yang beta bawakan hari ini adalah salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah pernah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan di kabupaten. Nah, nanti yang tadi Abang Fir bilang bahwa katong seng akan menentukan nanti kegiatan Bapak Ibu nih mau kemana, mau ke arah mana, tergantung kebutuhan. Nah, ditekankan lagi bahwa kebutuhan Bapak Ibu, jangan keinginan. Kemarin Abang Fir ada sampaikan di desa-desa sebelumnya bahwa fokus pada kebutuhan yang dibutuhkan di desa, bukan yang diinginkan. Supaya memang kegiatan ini memang betul-betul memang dia sesuai dengan apa yang menjadi apa yang Bapak Ibu inginkan nanti. Nah, tujuan akhir dari program ini sebenarnya pasti kepada peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu semua. Beta yakin sungguh bahwa program kayak begini bukan program baru lagi, karena sebagai informasi Abang Fir, Kilotak ini juga masyarakatnya dulu pernah menjadi telah terintervensi program Solid. Jadi dia mirip-mirip. Nah, kalau Solid beta menjelaskan sedikit. Kalau ini kan orang Jepang yang kasih uang, orang Jepang yang pung uang, dong hibahkan ke katong melalui Yayasan Bakti. Nah, katong bersyukur bahwa kegiatan ini nih dia hanya ada di Indonesia bagian timur, yang ada di Indonesia bagian tengah, yang ada di Indonesia bagian barat, dan di Maluku pun hanya di SBT, dan di SBT pun hanya di Pulau Gok. Nah, demikian ya Bapak Ibu supaya menjadi informasi. Nah, di Maluku itu di SBT, dan satu lagi di mana Bang Fir? Di Nusa Tenggara, Sumba Barat Daya. Di Indonesia hanya di 2 lokasi itu. Yang pertama-tama katong bersyukur dulu bahwa masih ada orang luar yang mau datang memberikan uangnya ke
Jangan pikir bahwa bantuan itu berupa barang, berupa uang, jangan. Toh sudah zaman lagi katong pemerintah sekarang zamannya lagi kasih bantuan tuh dalam bentuk barang, dalam bentuk apa lebih kepada program pemberdayaan masyarakat yang tadi Bapak Kades sudah singgung. Katong kehidupan jangka panjang ini yang mesti katong lihat. Uang datang, balik gula, balik teh, toh balik itu habis, tapi bagaimana caranya supaya katong penghidupan itu terus berjalan dan bisa meningkat seperti itu om-om, mama-mama. Nah jadi yang di depan ini ada satu contoh model kegiatan katong di ketahanan pangan, yaitu namanya pertanian keluarga. Karena katong bicara ketahanan pangan ini berkaitan dengan apa? Kalau dengar pangan itu apa dulu yang terpikirkan di mama-mama dong pikiran? Makanan, fanga boba, poro. Semua ini nih mau presiden mau apa, tapi kalau lapar rapat saya bisa berjalan. Betul gak sih? Nah itu dia. Jadi konsep pertanian keluarga ini lanjut sebelum apa itu jadi latar belakang kenapa muncul kegiatan-kegiatan seperti itu. Katong latar belakang semua kegiatan untuk katong Dinas Ketahanan Pangan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi yang mengamanatkan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Jadi undang-undang ini mengamanatkan bahwa katong sing boleh lapar. Mulai dari negara sampai dengan katong individu, katong tidak boleh lapar. Yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan. Sing mungkin kan katong mau, misalnya mohon maaf, kaki pendek, bergizi, tapi kan bertentangan dengan agama. Tidak seperti itu. Makanya di undang-undang dia menjelaskan dengan detail, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk apa? Untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ya. Jadi ini katong dasar katong melaksanakan semua kegiatan itu mengacu pada undang-undang dan peraturan pemerintah ini. Dan selain itu berdasarkan undang-undang ini juga katong diamanatkan untuk menyusun suatu sistem informasi pangan dan gizi. Ya salah satunya katong punya peta ketahanan dan kerentanan pangan. Jadi katong di dinas, katong setiap tahunnya itu melaksanakan penyusunan peta ketahanan dan kerawanan pangan. Gunanya untuk apa? Untuk melihat desa-desa mana yang memang dia rawan pangan dan desa-desa mana yang dia tahan pangan. Jadi biasanya itu di dalam katong peta itu dia diwarnai. Jadi warna itu tuh bukan asal-asal katong kasih warna. Nah, warna itu tuh dia punya arti. Jadi biasanya di katong peta itu kalau wilayah-wilayah yang diwarnai dengan warna merah, berarti itu dia termasuk di dalam desa-desa rawan pangan. Sedangkan yang berwarna hijau itu yang cenderung ke tahan pangan. Nah, katong Dinas Ketahanan Pangan ini intervensi kegiatannya itu selalu kepada desa-desa yang berwarna merah. Kan kalau su hijau ketemu intervensi apa lagi dong, su tahan pangan su bagus toh. Nah, jadi dia terbagi atas dua, desa rentan rawan pangan dan desa rawan pangan berdasarkan FSPA itu dia pun bahasa Garogos, tapi dia pun bahasa Indonesia tuh peta rawan pangan. Nah, dari hasil analisis itu katong su tahu bahwa mana desa-desa yang rawan pangan, mana desa-desa yang tahan pangan, maka dilakukan upaya untuk boleh ada rawan pangan. Nah, karena itu katong kegiatan untuk Dinas Ketahanan Pangan itu dia fokusnya ke desa-desa yang memang warna merah di peta biasanya. Lanjut. Nah, selain itu beta menginformasi saja ada juga katong kegiatan yaitu kegiatan pekarangan pangan lestari. Biasanya ini katong bersentuhan dengan ibu-ibu PKK, Desa Wisma.
Biasa kan PKK di apa ya? Sering ada kebun toga, sering ada kebun sayur kan? Kebun PKK lah istilahnya. Di mohon maaf di Kilotak ada? Oh, belum. Nah, dalam proses. Iya. Nah, biasanya katong selalu bermitra dengan TPPKK. Katong menggalakkan pemanfaatan pekarangan. Kenapa PKK? PKK dulu supaya dari PKK itu dia bisa mensosialisasikan ke ibu-ibu yang lain, masyarakat yang lain. Nah, kenapa ibu-ibu? Ada yang tahu gak, Seng? Katong selalu dinas itu ketahanan pangan tuh selalu ibu-ibu.